Halo sahabat catatan Alfianus, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Semoga selalu dalam lindungan yang kuasa. Pada kesempatan ini, kepada sahabat catatan Alfianus, saya coba berbagi secara spontan. Ketika tersadar dari tidur malam ya bang, ya sudah pagi sebenarnya, tapi saya sadar secepat pagi-pagi seperti ini di jam 5 pagi karena di luar sedang hujan. Ya, sampai jam sekarang juga sedang hujan di luar. Ya, kalau teman-teman dengar ini malam hari, sebenarnya konten ini, audio ini saya take di pagi hari saat setelah bangun tidur. Ya, karena sedang hujan, saya coba secara spontan tanpa teks saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan saya mulai berbagi ini dengan satu pertanyaan awal untuk teman-teman. Apa yang paling teman-teman ingat ketika hujan pagi-pagi? Apa yang teman-teman paling ingat ketika hujan pagi-pagi? Atau pertanyaannya begini, apa yang teman-teman paling ingat ketika sedang hujan? Pertanyaan ini teman-teman silahkan menjawabnya di kolom komentar, atau juga teman-teman bisa menjawabnya dalam hati, atau juga teman-teman bisa menjawabnya dengan membuat sebuah catatan, mungkin saja dengan si dia, ibu, ayah, atau orang-orang yang paling spesial dalam hidup Anda, dalam hidup teman-teman. Kalau pertanyaan ini merujuk atau untuk diri saya sendiri, yang paling saya ingat saat hujan begini ya ketika di sawah bersama bapak dan ibu waktu kecil dulu. Bangun pagi-pagi ya seperti biasa menyalakan api di tungku, ya rebus air, buat kopi, sambil cerita, mencium aroma harum tanah, harum lumpur. Ya kebetulan tinggal di sawah. Kalau dulu kecil sering kali di sawah, jadi sering mengalami hal-hal ini. Bau lumpur, ya karena pondok kami dekat sekali dengan pematang sawah, cium bau lumpur, atau menikmati kabut pagi hari dan menunggu hujan reda sambil melihat suasana pagi di sekitar yang begitu indah. Kalau dengan si dia, saya teringat akan 2 tahun lalu. Kalau saat hujan begini pertama kali kami jalan bersama mengikuti sebuah acara dan pulang kehujanan. Sempat berhenti di sebuah rumah, di teras rumah orang saat perjalanan pulang. Tapi akhirnya kami bersepakat tetap melewati hujan, tetap menerobos hujan. Kami sudah sepakat. Dan saat ini ketika hujan saya ingat saat-saat itu. Saat dimana akhirnya yang membawa kami dua, membawa saya di si dia untuk tetap dan akhirnya berjalan sejauh ini sampai detik ini. Saya teringat akan masa-masa itu di mana ada suka dan duka yang harus kami lewati bersama. Di mana ada saat-saat tersulit yang harus kami hadapi bersama. Saat dimana kami dua harus menerima dan saling ikhlas untuk sesuatu yang sebenarnya sangat berarti dalam hidup kami.
kami akhirnya saling melepas ego dan memilih untuk bersama. Dan itu terbukti sampai saat ini. Namun akhirnya jarak kembali memisahkan kami bukan karena berpisah untuk selamanya atau berpisah untuk tidak bersama lagi, tapi untuk mengejar cita-cita yang sempat tertunda bersama. Kami sudah bersepakat. Dan sebagian teman-teman saya tahu apa yang saya alami saat ini. Dan saya berterima kasih karena teman-teman ini dan semua orang-orang yang tahu tentang keadaan saya ini, akhirnya mereka yang selalu support saya. Tapi sejujurnya, boleh saya katakan di sini, maaf sebelumnya mungkin akan ada yang tersinggung dengan apa yang saya ungkapkan ini, atau juga ada yang merasa tidak dihargai. Sebelumnya saya sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, bahwa salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika tidak diterima oleh keluarga itu sendiri. Kita akhirnya tidak diterima, dibenci, dan merasa bahwa tak bisa memberi atau menghargai keluarga. Akhirnya kita dikatai bahwa tidak tahu berterima kasih. Dan hal ini untuk saya dan si dia sudah biasa untuk kami berdua. Karena kami tumbuh sampai saat ini, tumbuh bersama dengan tantangan dan rintangan. Kami tumbuh dengan hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan untuk perjalanan hidup kami. Namun dengan hal-hal yang demikian, hal-hal yang menyakitkan itu akhirnya membuat kami berdua sadar bahwa hidup memang harus seperti itu. Dan kita diupayakan untuk terbiasa menikmati hal-hal seperti itu. Bahkan di suatu hari nanti, ada saat di mana kita tanpa terkecuali akan menghadapi risiko-risiko dari tantangan yang lebih sulit dari yang kita alami saat ini. Dan saya yakin itu ketika kita sudah terbiasa dengan hal-hal itu sejak dini, dan kita tidak perlu lari lagi ketika bertemu atau menghadapi situasi tersulit sekalipun itu dalam hidup. Menerima lalu mencoba untuk melewatinya bersama, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika memulai sebuah perjalanan bersama, tapi ketika menghadapi sebuah tantangan, memilih untuk berpisah hanya karena tidak bisa menerima atau menghadapi tantangan yang datang. Akhirnya saya katakan begini teman-teman, untuk apa memulai bersama kalau pada akhirnya kita berpisah hanya karena ditantang oleh sesuatu yang menyakitkan. Kita diharuskan untuk siap menerima apapun risikonya. Walaupun risikonya harus dibuang, dihina, dicaci, dibenci, bahkan tak dihargai sekalipun. Karena keputusan yang kita buat adalah keputusan yang siap kita jalani. Tak ada orang yang membuat keputusan dan setelah itu dia tidak mau menjalaninya dan pergi untuk meninggalkan keputusan yang telah diambilnya. Dan itu sangat-sangat menyakitkan untuk salah satu pihak, atau yang sangat-sangat menyakitkan untuk seseorang yang telah berjuang bersama sejak awal. Dan ketika hujan begini, yang kau ingat bukan hanya tentang kesedihan, atau seperti yang orang-orang katakan pada umumnya, ketika engkau sedang menangis atau engkau sedang bersedih, larilah di tengah hujan.
Biar tak satu orang pun tahu bahwa engkau sedang menangis atau bersedih. Karena yang kelihatan di sana adalah air hujan, bukan air matamu. Dan hujan bukan soal kesedihan saja, tapi bahagia juga ada di sana. Bahwa di tengah kesedihan, engkau masih bisa menerima setiap luka yang datang silih berganti. Engkau masih menerima segala hinaan atau cacian yang datang menghadang, yang seringkali meruntuhkan atau menjatuhkanmu. Kebahagiaan itu beragam, tidak harus dengan tertawa. Air mata juga salah satunya. Untuk sahabat-sahabat saya di luar sana, jangan berpikir bahwa apa yang sedang kamu alami saat ini adalah itu yang tersulit dalam hidupmu. Bahwa itu seolah-olah hanya kamu yang alami. Jujur, di luar sana masih banyak yang mengalami kesulitan dan masih banyak mengalami penghinaan dan penolakan yang bahkan lebih dari apa yang sedang sahabat-sahabat alami saat ini. Dan bersyukur engkau masih bisa bertahan. Ada sebagian orang yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Coba Anda bayangkan. Pasti ada satu dua dan lain hal yang tidak bisa ia terima lagi. Bersyukurlah bahwa akhirnya saya, si dia, dan sahabat semuanya masih bisa melewati semua itu dan masih bisa menikmati kebahagiaan, masih bisa menikmati kehidupan sampai saat ini. Walaupun mengalami hal-hal yang paling menyakitkan. Kita bersyukur akan hal-hal itu. Sekali lagi, di luar sana masih ada banyak orang yang mengalami hal-hal yang paling menyakitkan. Dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan teman-teman tahu, setelah itu akan ada banyak orang yang merasa kehilangan. Di mana keberadaanmu, apa perasaanmu ketika melihat temanmu itu atau orang-orang itu mengalami sesuatu yang paling menyakitkan di hidupnya, dan ketika ia pergi lantaran tak diterima untuk selamanya, dan kau merasa paling kehilangan. Mengapa engkau tahu saat dia tertekan tidak menerimanya kembali dan berusaha menyelamatkannya dari keputusan-keputusan yang dibuat yang akhirnya membuat ia pergi untuk selamanya. Ketika engkau melihat seseorang atau temanmu mengalami hal-hal demikian, jangan engkau tinggalkan dia. Pergi, temuilah dia, ajaklah dia bercerita, dan jangan membuat dirinya tertekan lagi atau membuat dia tertekan. Tapi coba untuk terbuka dan welcome terhadap apa yang sedang diceritakan atau apa yang sedang dialaminya. Engkau tidak perlu memberi masukan. Cukup berikan telingamu untuk mendengarkan setiap ceritanya dan tutup mulutmu ketika pergi bertemu orang-orang baru. Dan jangan sampai engkau menceritakan kembali apa yang diceritakan itu kepada orang lain. Dan itu sama sekali tidak akan membantu dirinya. Dan itu membuat ia tertekan. Bahkan keputusan yang akan diambilnya akan berisiko tinggi. Salah satunya adalah, sekali lagi, mengakhiri hidupnya karena tidak diterima dan dihargai di tengah keberlainan. Untuk sahabat catatan Alfianus dimanapun Anda berada, sekali lagi, tanpa konsep apapun saya mencoba berbagi hal yang sudah saya bagikan tadi. Masih ada hal-hal lain yang ingin saya bagikan. Tapi saya sadar bahwa semakin banyak yang saya bagikan, semakin banyak saya berbicara di sini, kebosanan akan menyelimuti
setiap telinga para pendengar. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada saudara-saudara saya, kepada sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, yang sudah bersedia untuk mendengar celoteh saya ini. Harapan saya, jangan lupa untuk tetap saling menerima, walaupun risiko atau tantangan atau keputusan yang kita ambil itu menyakitkan salah satu pihak di antara kita. Karena apa yang kita ambil, apa yang kita putuskan, itu adalah yang terbaik versi kita. Dan itu belum tentu baik menurut orang lain. Tetap rendah hati, bersyukur, dan jangan lupa untuk ucapkan permintaan maaf dan terima kasih untuk semua kebaikan, kesedihan, luka yang kita terima dari orang-orang yang paling kita cintai juga. Potensi luka yang paling besar kemungkinan terjadi adalah dari orang-orang yang kita tahu bahwa mereka mencintai kita. Sekali lagi, potensi terluka yang paling besar kemungkinan terjadi itu kita ketahui dari orang-orang yang mencintai kita. Itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Terima kasih. Sampai jumpa di musim hujan selanjutnya.